Bagaimana jika Anda mempunyai dua buah energi yang bisa Anda manfaatkan, yaitu maskulin dan feminim, sehingga saat Anda bisa berdansa dengan kedua energi tersebut, Anda akan lebih produktif, kreatif, dan tentunya akan semakin berlimpah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di sesi meditasi malam ini. Seperti yang kita sudah pahami bersama, banyak orang di luar sana itu bangun tidur hingga tidur lagi itu berfungsi dari problem solver, yang mana ketika dia berfungsi dari state itu, yang terjadi adalah dia sedang sending energi kepada semesta. Hey universe, tolong dong bawakan aku begitu banyak masalah untuk aku selesaikan. Dan tidak ada yang salah dengan cara pandang tersebut ya, tapi kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, ketika berfungsi dari problem solver, yang mana energi yang dia gunakan adalah energi maskulin, yang mana realita ini lagi bergerak kebanyakan dari sisi maskulin, membuat semua action yang orang itu lakukan dari fear, dari lack, dari low vibration, di mana emotion chart dari Dr. David Hawkins mengatakan bahwa ketika kita mengakses low vibration, kita akan menarik hal-hal yang secara vibrasi juga rendah, seperti drama, trauma, stres, tekanan, kompetisi, dan sebagainya. Malam ini saya ingin memperkenalkan sebuah state energi yang lainnya, yaitu feminim energi, yang mana kita semua di sini mempunyai, dan ini tidak ada hubungannya dengan gender ya, tapi lebih kepada state energi, yang mana energi feminim ini masih banyak orang menolaknya karena kesannya itu santai, tenang. Padahal ketika Anda berfungsi dari state feminim terlebih dahulu dan kemudian baru diikuti dengan state energi maskulin, Anda akan menikmati hidup ini dengan lebih seru, menjalani hidup ini dengan lebih seru, karena kebanyakan orang-orang yang langsung mengakses maskulin energi, yang terjadi adalah itu tadi, stres, menunda bahagianya nanti kalau yang diimpikan itu terwujud, yang mana saya mohon maaf sebelumnya, Albert Einstein pernah mengatakan definisi orang gila apa? Berusaha untuk mengendalikan hasil lahir dan tidak berusaha untuk mengendalikan usaha dia menuju ke sana. Kenapa dibilang orang gila? Ya, hasil lahir tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Hasil lahir itu penuh dengan kejutan. Ya, kehidupan ini penuh dengan kejutan, seperti buktinya pandemi yang menghantam orang-orang, yang mana orang-orang yang bisa berkembang di tengah pandemi dan terjelembab, pasti bahasa Indonesia ya, terjatuh selama pandemi. Anda bisa Anda bisa lihat point of view yang mereka gunakan. Orang-orang yang berkembang di tengah pandemi, mereka menyadari bahwa satu-satunya yang permanen di kehidupan itu adalah perubahan. Oleh karena itu sebaiknya saya berfungsi dari menikmati usaha saya menuju ke sana. Karena kalau kita kaitkan dengan energi, sudah sering saya sebutkan di sini, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, melainkan kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Dan mungkin Anda juga sudah belajar law attraction, consciousness, dan sebagainya. Rata-rata para quote-unquote guru spiritual itu mengatakan, tolong mengakses sisi B Anda terlebih dahulu, atau feminim energi Anda terlebih dahulu, baru mengakses maskulin energi Anda. Jadi kita tidak memilih salah satu, melainkan berproses. Tingkatannya adalah feminim energi terlebih dahulu, yaitu receiving, gratitude, and then Anda baru berpindah kepada action. Karena itu tadi, kalau Anda langsung berfungsi dari melakukan, sedangkan Anda tidak berfungsi dari bersyukur terlebih dahulu, biasanya yang muncul actionnya adalah ketakutan. Klien saya ingin pindah ke sebuah perusahaan, namun dari state dia sebel dengan perusahaan yang sekarang. Kemudian dia berhasil pindah ke perusahaan yang baru. Apa yang terjadi? Dia mengalami hal yang sama di perusahaan yang baru. Nah, ketika kita ngobrol, saya tanya, state apa, energi apa yang kamu pilih ketika pindah ke perusahaan yang baru? Karena saya sebagai fasilitator tidak berhak memberikan jawaban. Fungsi saya hanya memberikan space sehingga klien saya bisa memilih keputusan yang cocok buat dia. Dia bilang, ya saya sebel sih dengan perusahaan yang baru dan saya berharap bahagia. Saya sebel sih di perusahaan yang lama dan saya berharap bahagia di perusahaan yang baru. Ketemu nggak bahagia itu? Enggak. Ya, karena secara energi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Kalau Anda
mengambil sebuah action dari rasa sebel, tidak suka, menolak, marah, dan sebagainya, yang terjadi adalah vibrasi Anda rendah, dan Anda akan menarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi rendah seperti drama, trauma, dan stres. Klien saya tadi pindah ke perusahaan yang baru karena tidak suka dengan temannya di perusahaan yang lama. Yang terjadi di perusahaan yang baru pun dia mengalami hal yang sama, teman-teman yang menghakimi, bos yang galak, dan sebagainya. Nah, saya tanya kepada dia, kondisi ini mau dirubah atau kamu masih suka di sini? Kan ini juga untuk teman-teman coach yang ada di sini, fasilitator yang ada di sini, tolong sadari bahwa seberapapun besar usaha kita untuk membantu orang lain, tapi kalau orang tersebut atau klien kita tersebut belum memilih untuk berkembang, saran saya jangan memaksakan. Fungsi kita adalah memberikan pilihan. Paling tidak transferannya sudah dibahas di depan. jadi kita terima dulu, jangan karena kebanyakan orang fasilitator yang masih bergerak ingin menyembuhkan orang lain, yang terjadi adalah mereka mengkaitkan kebahagiaan diri mereka dari seberapa besar perubahan yang dialami oleh klien. Nah, banyak teman-teman kolega fasilitator dan coach yang saya yang datang ke saya untuk minta dirubah energinya, rata-rata berfungsi dari ingin menolong orang lain. Saya bilang kepada dia, ya gimana orang yang mau ditolong nggak mau atau belum bersedia berubah, ya kalau kita fokus di sana, waktu kita habis. Dan menariknya ini untuk para healer di sini yang masih berfungsi ingin menolong orang lain, sadari bahwa dari 5 itu, dari pengalaman saya sih, dari 5 itu cuma 1 kok yang pengen berubah. Nah, sayangnya kita di sini ini selalu melihat yang keempat orang yang nggak mau berubah. Kita fokusnya kita di sana gitu. Sedangkan yang 1 yang jelas-jelas mau berubah itu nggak kita perhatikan karena terlalu mudah buat kita. Ini kenapa banyak relationship yang isinya berantem, gagal di tengah jalan, itu biasanya aku bisa merubah orang ini karena orang ini bad boy, aku bisa merubah dia. Yang terjadi adalah orang-orang yang kind, yang nurturing buat orang ini nggak kelihatan karena dia selalu memperhatikan kepada orang-orang yang dia ingin rubah. Saya tidak bilang mana benar mana salah ya, tapi bagaimana jika ini muncul di saya nih. Bagaimana jika semesta itu ingin membuat kehidupan Anda mudah, namun Anda sendiri yang membuat semuanya menjadi susah karena Anda beranggapan harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Kalau point of view bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian di kehidupan Anda tidak membuat kehidupan Anda berkembang, saya sarankan tolong gunakan cara pandang yang lain, yaitu semesta isinya memberikan kemudahan kepada kita. Tugas kita adalah berfungsi dari mau menerima kemudahan ini atau menganalisa, layak nggak aku menerima ini? Karena itu tadi, kenikmatan, abundance, keberlimpahan, itu tidak ada hubungannya Anda layak atau tidak layak, tapi lebih kepada apakah Anda bersedia menerima kenikmatan ini atau tidak. Nah, disinilah peran feminine and masculine energy. Kalau Anda belum mau menerima kemudahan yang semesta berikan kepada Anda, karena saya pernah membukakan pintu kepada seorang ada orang lah yang mau lewat jadi saya keluar dari bank, dia mau masuk, kemudian saya bukakan pintu, kemudian dia bilang, gak usah dibantu, saya bisa sendiri kok. Dari situ saya menyadari bahwa ternyata masih banyak orang-orang di luar sana, bukan Anda yang ada di sini, ingin membuktikan kepada orang lain bahwa dia bisa sendiri, ingin membuktikan kepada semesta bahwa dia bisa sendiri. Dan itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bagaimana jika itu tadi, semesta ingin sekali membantu, tapi kita sendiri yang menutup menutup pintu semesta mau ngebantu kita karena kita beranggapan kita ingin membuktikan kepada orang lain kalau kita bisa. Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang saya selalu tanyakan ke dalam diri saya sendiri ketika ingin berkarya. Kalau saya tidak perlu membuktikan apa-apa kepada orang lain, kira-kira karya apa yang akan saya hasilkan? Enak banget ya energinya ya. Karena kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, itu ketika berkarya, ada klien saya yang mengalami permasalahan di bisnisnya, ternyata dia berfungsi dari masculine energy karena ingin membuktikan dia bisa kepada bapaknya.
Jadi dia tidak mendapatkan validasi dari ayahnya dari kecil, dan dia berbisnis karena ingin membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa. Menariknya, dia mengalami sebuah kondisi yang itu tadi, karena energinya pembuktian dan berfungsi dari maskulin energi, dia gerasa gerusus, fear of missing out, FOMO, sikut sana sikut sini, yang membuat dia tidak menikmati proses berbisnisnya. Nah, ketika saya minta dia mengakses feminim energinya, yaitu bagaimana jika satu-satunya yang perlu kamu buktikan adalah dirimu sendiri? Bagaimana jika satu-satunya yang kamu perlu minta validasi adalah dirimu sendiri? Bagaimana jika saatnya kamu memberikan cinta ke dirimu sendiri? Nah, dengan pendekatan tersebut, akhirnya dia tidak lagi meminta sesuatu dari orang tuanya, terutama akhirnya dia tidak ingin membuktikan kalau dia berbisnis buat orang tuanya, tapi dia berbisnis karena itu menyenangkan buat dia, dan apapun yang terjadi di bisnisnya dia bisa lewati dengan lebih mudah. So, hari ini mari kita bermain-main untuk mengakses your feminine and masculine energy, terutama di feminim ya, karena dan sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan gender, tapi lebih kepada kebanyakan dari kita, lebih tepatnya dunia ini sekarang dengan peperangan, kemudian di berita mungkin Anda sering lihat banyak pembunuhan karena mereka belum begitu banyak pembunuhan, peperangan dan sebagainya, itu karena energi feminimnya mereka tidak gunakan. Sekali lagi tugas kita, terutama untuk teman-teman yang sudah datang malam ini, saya mengucapkan terima kasih karena Anda lah catalyst of change ya. Kita lah yang hadir di sini untuk menjadi agen perubahan. Sekali lagi, tugas kita bukan untuk menolong orang lain, tapi kita bersenang-senang dengan mengakses feminim and masculine energi kita, dan kita izinkan orang-orang yang mau bermain-main bersama kita untuk mengikuti. Namun sekali lagi saya sarankan, kita hadir di sini bukan untuk merubah orang lain. Yang paling penting adalah kita lakukan ini untuk diri kita sendiri. Karena untuk mengubah kondisi yang ada di luar dari pendekatan law attraction, untuk mengubah kondisi yang ada di luar, cara termudahnya adalah mengubah dulu kondisi yang ada di dalam. Baik, alarmnya sudah bunyi. Mari kita silakan cari tempat yang santai, relax. Kalau lagi banyak orang, mungkin Anda cari ruang yang kosong dan minta beri saya waktu sekitar 10 menit ya, untuk jangan diganggu dulu dan sebagainya. Baik. Oke, sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, setiap suara-suara yang bermunculan, pikiran-pikiran yang berdatangan di kepala Anda izinkan hadir dan malah membuat Anda semakin rileks. Silakan tarik nafas dan kemudian hembuskan. Tarik energi keberlimpahan, kemudian hembuskan rasa kekurangan dari energi dalam tubuh Anda hembuskan keluar. Kemudian tarik energi autentik, energi keunikan dalam diri Anda. Kemudian saat Anda hembuskan, keluarkan rasa takut akan menghadapi kehidupan ini. Kemudian tarik energi rileks. Dan saat Anda hembuskan, keluarkan semua rasa berat, rasa kaku dari dalam tubuh Anda keluar. Dan sekali lagi tarik nafas yang dalam. Saat Anda hembuskan, silakan tutup mata Anda. Oke. Hadirkan pikiran-pikiran. Anda tidak perlu tolak. Anda tidak perlu setuju. Anda seperti sedang mengamati air sungai yang sedang mengalir. Anda berada di pinggir sungai, Anda tidak kebasahan, namun Anda dapat melihat aliran sungai yang mengalir. Begitu juga dengan pikiran. Semakin Anda berusaha untuk mengendalikan, entah itu menolak atau setuju dengan pikiran, semakin besar pikiran itu untuk stay bersama Anda. Itu kenapa saya tidak menyarankan saat ada pikiran negatif untuk ditolak. Namun, menarik ya, sedang ada pikiran negatif hadir. Thank you for coming. You can stay as long as you like. Karena energi atau pikiran itu sifatnya hanya ingin divalidasi keberadaannya.
Saat Anda validasi, biasanya berkurang intensitasnya. Oke. Kemudian bayangkan, ada sebuah energi yang berasal dari bumi, naik ke atas ke jari-jari kaki Anda, kemudian ke lutut, kemudian naik ke tulang belakang Anda, naik ke perut, naik ke dada, naik ke punggung, naik ke leher bagian depan dan bagian belakang, naik ke kepala bagian belakang, naik ke kedua mata Anda, kemudian kembali ke semesta. Dan kemudian ada energi dari semesta yang turun ke bawah, dimulai dari turun ke ubun-ubun di kepala Anda, di atas kepala Anda. Kemudian turun ke kedua mata, kepala bagian belakang, leher, dada, punggung bagian belakang, perut, organ-organ dalam perut, pinggang Anda, ke kedua lutut, turun ke jari-jari kaki, dan kembali ke bumi. Kemudian, besarkan space Anda sebesar ruangan di mana Anda berada sekarang. Ingat, kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia, karena kita sebenarnya bukan manusia yang sedang belajar menjadi makhluk spiritual. Karena Anda adalah makhluk spiritual berupa energi, izinkan energi Anda membesar sebesar ruangan di mana Anda berada sekarang. Anda tidak perlu tahu gimana caranya, Anda tinggal minta. Hey space, hey energi, yuk besarkan sebesar ruangan di mana kita berada sekarang. Perhatikan rasa lega yang tadinya mungkin Anda merasa ada sesak di dada Anda. Ketika Anda membesarkan space Anda, intensitas sesak di dada itu semakin berkurang. Oke, nice. Sekarang besarkan space Anda sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Oke. Dan kemudian besarkan space Anda sebesar bumi ini. Oke. Dan kemudian besarkan space Anda sebesar semesta. Oke. Nice. Sekarang bayangkan apa cita-cita atau keinginan yang sedang ingin Anda wujudkan. Rasakan intensitasnya. Apakah Anda ingin punya mobil, punya rumah, punya relationship, punya karir yang bagus? Bayangkan, pilih salah satu, dan kemudian rasakan intensitasnya di tubuh Anda. Karena tubuh kita adalah sensorik, tempat untuk mengetahui apakah keinginan kita itu berdasarkan rasa takut atau kekurangan. Aku hanya akan bahagia setelah punya mobil, aku hanya akan bahagia setelah punya rumah, aku akan bahagia setelah punya pasangan. Tubuh kita yang biasanya mengetahui apakah itu dari rasa takut atau dari rasa antusias. Kalau dari rasa takut, ketika Anda contohnya ingin mempunyai relationship, biasanya ada rasa berat beban di dada sebelah kiri. Oke, misalnya relationship. Ada rasa beban berat di dada sebelah kiri. Yang pertama perlu Anda lakukan adalah akses energi feminim Anda, yaitu akui keberadaan rasa berat di dada sebelah kiri. Thank you for coming. Terima kasih karena kamu sudah datang. Kamu bisa bersamaku selama yang kau mau. Rasakan perubahan intensitas yang berubah setelah Anda akui keberadaannya. Istilahnya disepit energinya, yang tadinya seperti dicubit-cubit, sekarang rasanya lebih plong. Dan kita akan masih mengakses feminim energinya, yaitu
Untuk kategori relationship, tanya ke dalam diri Anda. Sudah seberapa besar rasa suka, rasa cinta yang aku berikan ke diriku sendiri? Wow. Apapun yang muncul, jawabannya di kesadaran Anda. Berikan rasa cinta itu ke dalam diri Anda sendiri. Oke. Dan yang ketiga, masih di feminim energi, Anda tarik energi dari segala arah. Dari atas, dari bumi, dari semesta, dari kosmik. Anda tarik, menembus tubuh Anda dan balik ke semesta di belakang. Kalau dari kiri tembus ke tubuh Anda ke kanan, dari kanan tembus ke tubuh Anda ke kiri. Dari energi bumi pun begitu, Anda tarik, tembus ke tubuh Anda, dan kembali ke semesta di atas. Ada sebuah pepatah dari ahli spiritual, yaitu berikan ke diri sendiri terlebih dahulu apapun yang Anda sedang minta dari orang lain. Oke. Baik. Kalau ada sensasi di tubuh kita yang menghalangi energi masuk, itu ada sebuah indikasi kalau kita sedang membatasi diri kita dengan dinding vibrasi separasi yang biasanya berbentuk asumsi. Siapa sih aku? Memang ada yang mau membuat relationship, menjalin relationship bersamaku. Itu adalah asumsi. Oke, caranya untuk menetralkan asumsi, Anda tinggal minta dinding energi berupa asumsi tadi untuk turun. Seperti Anda membuka jendela kaca Anda. Oke, energi separasi kamu turun dulu ya. Paling tidak selama 5 menit sambil aku belajar meditasi ini. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke masculine energi. Setelah aku berfungsi dari rasa syukur, untuk menjalin sebuah relationship, langkah sederhana apa yang bisa aku ambil? Keputusan berbeda apa yang bisa aku putuskan sekarang? Coba Anda perhatikan yang muncul. Kalau Anda belum mengakses feminim energi Anda, biasanya dari rasa lack, dari rasa tidak pede, dari rasa takut. Namun setelah kita menggunakan tahap-tahap sebelumnya, yaitu feminim energi Anda perhatikan, Anda rasa antusias. Karena antusias itu bergerak dari penasaran, kemungkinan apa yang akan bermunculan, sedangkan lack dari rasa takut itu tadi berfungsi dari selalu melihat ada yang salah dengan diri Anda. Sehingga dalam kategori relationship, biasanya orang-orang bergerak dari siapa sih yang mau menjalin relationship denganku. Tapi ketika Anda sudah mengakses your feminine energy dengan gratitude, apapun yang sudah Anda punya di dalam kehidupan Anda akan mengambil keputusan dari rasa antusias. Dan rahasianya, ketika Anda bergerak dari rasa antusias, energi Anda sangat menarik. Dan ini bisa dipakai di semua area kehidupan Anda. Ingin punya mobil, rumah, apapun keinginan Anda, biasanya vibrasinya adalah high vibration. So, when you function from lack, terlalu jauh perbedaan vibrasinya. Tapi ketika Anda berfungsi dari feminim energi terlebih dahulu yang biasanya bergerak dari gratitude, selalu melihat yang benar dalam kehidupan Anda, berhenti menghakimi diri Anda sendiri, menyayangi diri Anda sendiri, biasanya actionnya dari antusias. Dan biasanya kemudahan-kemudahan itu berdatangan. Anda bisa lihat kembali proses manifestasi yang smooth di kehidupan Anda sama manifestasi yang belum datang di kehidupan Anda. Coba Anda perhatikan. Biasanya yang smooth Anda bergerak dari feminim terlebih dahulu,
dan kemudian Anda ikuti dengan maskulin. Oke, nice. Sekarang setiap suara-suara yang Anda dengar, pikiran yang bermunculan, Anda berada di saat ini sekarang. Anda berada di ruangan di mana Anda berada. Dalam hitungan ketiga, akan kita buka mata kita. Saat Anda membukanya, ada rasa rileks, antusias dalam menghadapi keesokan hari, dan Anda semakin dekat dan penasaran akan potensi yang Anda miliki. Dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan buka mata Anda. Oke. Seru ya. Ini selalu saya gunakan untuk mengakses my feminine energy terlebih dahulu, baru saya mengakses masculine energy. Karena sebelumnya saya selalu bergerak dari maskulin. Itu tadi, fear of missing out, kompetisi, sikut sana, sikut sini, yang membuat level stres saya tinggi. Nah, besok mungkin kita akan membahas mengenai bagaimana kita tampil berkarisma, dan kita bisa membuat orang suka dengan kita dari pendekatan neurolinguistic programming serta non-duality. Dari sisi otak dan dari sisi spiritual, kita akan mengakses menggali. Kita akan coba cari studi kasus kenapa sih ada orang yang magnetnya tuh tinggi gitu. Orang-orang drawn to him or her. Kita akan gali dari sisi situ sehingga kita bisa duplikasi dan kita juga bisa menarik orang-orang untuk tertarik kepada kita, dan kita akan lebih mudah untuk lebih persuasif, dan orang-orang akan melihat kita berkarisma. Asik ya. Sampai ketemu besok. Dan kalau ini cocok, tolong mainkan. Tapi kalau ini terlalu berat, cari pendekatan yang lain, karena kita sedang berada di era informasi. Begitu banyak informasi yang akan memudahkan Anda. Dan saya tutup dengan sebuah statement, yaitu tolong jangan percaya saya. Selalu percaya kesadaran Anda, karena apapun yang saya katakan ini works buat saya. Tapi kalau ini terlalu berat dan tidak cocok, tolong pilih yang lain. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat having fun. Selamat malam, selamat istirahat, and keep having fun. Bye-bye.